Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami akan membahas salah satu pendekatan pembelajaran yang dikenal sangat efektif dalam membantu siswa memahami sebuah konsep secara mendalam, yaitu Understanding by Design atau UBD. UBD ini mengajak kita untuk memulai proses pembelajaran dengan dari tujuan akhir, yaitu pemahaman yang bermakna. Kita dapat merancang pembelajaran yang tidak hanya relevan tetapi juga berfokus pada peserta didik. Untuk itu, mari kita telusuri bagaimana pendekatan ini mengubah cara pandang kita terhadap pembelajaran. Understanding by Design atau UBD adalah perencanaan pembelajaran yang berfokus pada hasil berupa pemahaman yang mendalam. Pendekatan ini dikembangkan oleh Grant Wiggins dan J. McTaggie. UBD menekankan pentingnya merancang pembelajaran dengan mulai dari tujuan akhir yang diinginkan, yaitu apa yang seharusnya dipahami siswa setelah proses belajar selesai. UBD memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, merancang penilaian yang mengukur pencapaian tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian pemahaman yang mendalam. Dengan begitu, UBD membantu guru memastikan setiap elemen dalam pembelajaran saling mendukung dan berorientasi pada hasil yang bermakna bagi siswa tersebut. Baik, selanjutnya untuk pendekatan Understanding by Design yang berfokus pada pemahaman yang mendalam, di mana peserta didik itu tidak hanya mengenali informasi dasar, tetapi harus mampu mengolah dan mengaplikasikannya ke dalam berbagai konteks. Nah, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, harus dapat menjelaskan, di mana di tahap ini kemampuan peserta didik itu harus menjelaskan isi teks. Salah satu contohnya teks deskripsi dengan bahasa mereka sendiri. Selanjutnya ada tahap dapat menafsirkan, di mana peserta didik akan diajak untuk menafsirkan informasi dalam teks dan memberi makna yang lebih dalam pada teks deskripsi yang akan mereka baca. Kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu dapat menerapkan, di mana peserta didik menggunakan pemahaman mereka tentang teks deskripsi untuk membuat suatu deskripsi yang relevan pada konteks ataupun situasi lain. Kemudian memiliki perspektif, di mana mereka akan belajar untuk melihat teks dari berbagai sudut pandang dan dapat mengembangkan pemahamannya menjadi lebih kritis terhadap isi dan gaya teksnya. Kemudian ada dapat berempati, di mana mereka akan memahami teks deskripsi dengan lebih mendalam dan bukan hanya dari segi informasi saja, tetapi dari sisi emosional atau perasaan yang ditimbulkan. Selanjutnya aspek pengetahuan diri, di mana peserta didik mengenali kelebihan dan tantangan dalam memahami dan menulis teks deskripsi, di mana mereka dapat membantu dalam meningkatkan keterampilannya. Penilaian dalam UBD dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai pemahaman tersebut, bertujuan untuk menilai keseluruhan proses pembelajaran. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu model saja. Penilaian dalam UBD memiliki beberapa karakteristik, yaitu beragam, menggunakan berbagai bentuk penilaian, tidak hanya tes tertulis, tetapi juga proyek, portofolio, presentasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah autentik, menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam situasi yang nyata. Yang ketiga adalah berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran, bukan hanya di akhir. Dan yang terakhir adalah formatif, memberikan umpan balik kepada siswa untuk memperbaiki pemahaman. Evaluasi dalam UBD bertujuan untuk menilai keseluruhan proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif, dan apakah perlu dilakukan perbaikan. Hubungan antara pemahaman, penilaian, dan evaluasi dalam UBD.
terdapat hubungan di antara ketiganya, yaitu pemahaman adalah pusat dari semuanya. Semua aktivitas pembelajaran dan penilaian diarahkan untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Penilaian membantu mengukur pemahaman siswa. Dengan penilaian, guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi dan di mana letak kesulitan mereka. Sedangkan dengan berhubungan dengan evaluasi digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pada desain pembelajaran, metode pengajaran, atau materi pembelajaran. Dalam konteks UBD, penilaian dan evaluasi bukan hanya sebagai alat untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai kesimpulan, understanding by design membantu kita menyusun pembelajaran dengan tujuan yang jelas dan strategi yang terukur. Dengan memprioritaskan pemahaman, penilaian yang beragam, dan evaluasi berkelanjutan, UBD memastikan siswa benar-benar menguasai materi, bukan sekedar mengingat atau menghafal. Semoga pendekatan ini menginspirasi kita semua untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berkualitas. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mari kita terus berupaya mengoptimalkan pembelajaran bagi siswa kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.